warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya? Baik. Oke, alhamdulillah. Oke, untuk kali ini pertemuan kali ini sebelum kita ulang, di sini Bapak akan melakukan beberapa kegiatan, yaitu adalah keyakinan ke kelas. Seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi, bahwa kalian harus membuat satu keyakinan kelas. Bapak serahkan dalam bentuk sticky note. Setelah itu, setelah kalian buat, nanti Bapak instruksikan ke kalian untuk dapat menempelnya di sebelah kanan dengan rapi. Paham? Keyakinan kelasnya? Oke, kita membagikan dulu. Boleh? Di atas ini. Kalian buat satu keyakinan kelas yang menurut kalian itu penting yang harus kita terapkan di dalam kelas. Oke, boleh kalian pakai nama kalian boleh, atau boleh pakai rename juga boleh, atau pakai online juga boleh. Oke, silakan dibuat dari sekarang. Pakaian kalian harus bagaimana? Cukup satu, nanti baru kita combine. Jadi kita tetapkan keyakinan kelas seperti apa yang kalian inginkan. Oke, silakan yang sebelah kiri maju ke depan, tempel di sebelah kiri. Disusun dengan rapi. Buat satu barisan ke bawah, dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah. Kita lagi begini. Nah, Oke. Di sini udah kalian berikan beberapa kesepakatan kelas dari masing-masing kalian. Oke, dari masing-masing kalian. Ini Bapak bacakan ya. Nanti kira-kira yang mana kira-kira ini masuk dari dalam kelas kalian atau tidak, ya. Oke, sekarang Bapak bacakan pertama adalah tidak merusak fasilitas kelas. Setuju atau tidak? Setuju. Boleh langsung ditulis. Tidak merusak fasilitas kelas. Tiga, menjaga kebersihan dan kerapian kelas khususnya pada bagian meja masing-masing. Setuju atau tidak? Mungkin mejanya nggak ada laci tuh, kalau udah ngemil tuh dibuang ke situ tuh. Sering kayak gitu. Nah, itu kira-kira harus dibersihkan atau tidak? Harus dibersihkan atau tidak? Harus. Oke, berarti setuju. Menjaga kebersihan meja masing-masing, rapi dan menjaga kebersihan kelas. Lanjut, menghargai guru ketika menjelaskan di papan tulis. Tidak boleh mengambil keputusan sendiri jika ingin berbuat sesuatu. Setuju atau tidak? Keputusan sendiri jika ingin berbuat sesuatu itu dalam artian kata demi kepentingan kelas, bukan individu. Oke, pertama, dengarkan, tidak merusak fasilitas kelas, bersihan ke kelas. 5, tidak ribut saat jam pelajaran berlangsung. 6, menghargai guru ketika menjelaskan. 7, tidak boleh mengambil keputusan sendiri, itu harus sama-sama. Dan yang ke-8 adalah menerapkan kegiatan 5S. Oke, gambar aku. Oke, 2 orang lagi, silakan. Ayo. Di bawah. 2 lagi cewek lah, bagus cewek. 2 orang cewek, anak. Ceweknya. Sama Alvina. Ini adalah keyakinan kelas yang perlu kita jaga, yang perlu kalian tetap laksanakan. Jika kalian melanggar suatu kedisiplinan, ingat keyakinan kelas kalian. Oke, paham? Jadi kalau kalian ingin melakukan suatu kesalahan, ingat keyakinan kelas. Oh, saya nggak boleh datang terlambat di kelas, saya harus berpakaian rapi ya jika ada guru, dan juga harus melakukan kegiatan yang berada di lingkup di dalam kelas dengan baik. Jadi itu adalah keyakinan kelas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim.
Mahal harganya si batu bacan. Bacan dibeli warnanya hijau. Salam buka saya ucapkan, semoga semua dalam lindungan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Reteh, Bapak Angkar SPDMM. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Majelis Guru SMA Negeri 1 Reteh beserta seluruh staf dan karyawan tata usaha. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan pada hari ini sehingga kita masih dapat berkumpul dalam agenda diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 10 Bapak Supriyadi SPDGR. Dan tak lupa pula salawat beriring salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapat campaannya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Jauh pulau dari Malaka, pergi haji ke kota Mekah. Dengan bismillah acara dibuka. Semoga semuanya mendapat berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita awali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dipandu oleh Ibu Melda Amelia SPD. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Agar acara kita pada hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan diberi kelancaran, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan dipimpin oleh Bapak Zuherman SPD. Kepada Bapak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala aziznya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah jamain. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afin ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimil sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara.
ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قلب ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعافية عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه رسوله أجمعين. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu alal mursalin walhamdulillahi alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Zulaiman SPD. Semoga dengan doa tadi acara kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sambutan Kepala SMA Negeri 1 Rote oleh Bapak Ansyar SPDMM kepada Bapak dipersilakan. Terima kasih Pak Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Majelis Guru Tata Usaha SMA Negeri 1 Rote. Pertama dan paling utama, mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di pagi hari menjelang siang ini kita diberi kesehatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan tugas kita di SMA ini, dan sekaligus adalah menghadiri undangan daripada Pak Supriyadi untuk mengikuti acara diseminasi tentang budaya positif di sekolah kita. Kemudian selawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu saya hormati, acara-acara seperti ini tolong diikuti dengan baik ya, karena ini bermanfaat untuk kita, utamanya ke anak-anak kita, supaya kita punya ilmu tentang budaya positif yang bisa kita terapkan ke anak kita, ke anak didik kita. Dan ini harus dilaksanakan sesuai dengan apa yang pernah kita rapatkan untuk budaya positif di sekolah kita. Umpamanya tentang apa itu nasionalisme ya, penyanyi Indonesia Raya sebelum masuk jam pertama, baca doa. Demikian juga untuk hal-hal yang lain, itu adalah merupakan budaya-budaya yang perlu kita tingkatkan di sekolah kita ini. Nah, semakin sering kita melaksanakan budaya yang bagus untuk sekolah kita, itu semakin baik untuk anak-anak kita. Pokoknya hari Jumat kita ada kertas, itu juga budaya positif. Atau pagi-pagi yang pikir ke depan itu salaman atau menjemput anak, itu juga budaya positif. Itu yang perlu kita kembangkan terus, bagaimana supaya hal-hal yang seperti itu diterapkan di sekolah kita. Itu efeknya lebih bagus dibandingkan kalau kita di kantor melihat anak lalu lalang begitu. Nah, yang pikir kita pernah jemput anak-anak. Iya. Dirapikan bajunya, ditegur kalau ada kira-kira yang kurang bagus peranainya. Disitulah kita memanfaatkan namanya budaya positif. Salaman di depan gerbang itu. Iya, bukan pikir aja, kalau guru-guru yang lain juga bagus. Nah, demikian juga sebelum PBM berlangsung di kelas, iya, buatlah budaya-budaya yang bermanfaat untuk anak-anak kita. Baca doa sebelum PBM, ice breaking, dan seterusnya. Kemudian nyanyi lagu daerah, lagu-lagu nasional. Iya, itu semua budaya-budaya positif yang perlu
dikembangkan di sekolah ini. Nah, hari ini barangkali ada budaya positif dari salah satu guru kita yang penggerak ini, Pak Supriyadi. Mungkin ada yang perlu ditambah. Nah, mari nanti kita lihat. Ya, mudah-mudahan ada penambahan budaya-budaya positif ke sekolah kita. Setelah itu nanti kita terapkan di dalam proses belajar mengajar di kelas maupun di luar kelas. Itu harapan saya. Kemudian guru-guru yang belum penggerak, nanti dicatatlah ini. Oh, ini acaranya untuk materi-materi daripada guru penggerak. Jadi pas Bapak Ibu nanti masuk di dalam angkatan guru penggerak, udah ada referensinya. Ya, sudah ada referensinya tentang diseminasi dan lain-lain. Itu harapan saya. Selamat kepada Pak Supriyadi. Ini merupakan rangkaian acara daripada materi-materi penggerak. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang belum ataupun yang akan datang bisa berbuat seperti ini lagi, sehingga bisa kita implementasikan ke anak-anak kita, ke sekolah kita. Itu harapannya Bapak Ibu ya. Jadi tolong dilaksanakan dengan baik. Itu saya rasa silakan Pak Dik dilanjutkan acaranya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, untuk anak didik kita, untuk sekolah kita. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Kepala SMA Negeri 1 RT. Baiklah, cara selanjutnya diseminasi budaya positif. Calon guru penggerak angkatan 10 Bapak Supriyadi SPDGR yang akan dipandu oleh Ibu Herneti SPDGR. Kepada Ibu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ke rumah Bu Salmina bersama Bu Rizka. Bu Salmina rumahnya di Tembilahan. Kalau hari ini kita berbahagia, mari kita bertepuk tangan. Berlibur ke Tanjung Pinang naik kapal selam. Nunggunya di pinggir dermaga. Ketika saya mengucap salam, harap dijawab dengan lantang dan bertenaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam bahagia untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat dan bersemangat menjalankan tugasnya di SMA Negeri 1 Teh. Baiklah Bapak Ibu, saya ucapkan selamat datang di acara diseminasi budaya positif di SMA Negeri 1 Teh yang dilaksanakan oleh Bapak Supriyadi SPDGR selaku calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Indragiri Hilir. Saya di sini Herneti selaku moderator pada acara hari ini. Baik. Budaya positif di sekolah merupakan nilai-nilai keyakinan dan asumsi dasar yang tumbuh dan berkembang sesuai nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan dianut oleh sekolah. Budaya positif berisi kebiasaan-kebiasaan yang sudah disepakati bersama dan dijalankan dalam waktu yang lama dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman yang berkepihakan pada murid. Dalam mewujudkan terlaksananya budaya positif, guru tentunya harus dapat bekerja sama dengan semua warga sekolah, baik itu dengan kepala sekolah, rekan-rekan guru, murid, orang tua, dan masyarakat di sekitar. Adanya kolaborasi ini nantinya diharapkan dapat menciptakan karakter murid yang memiliki nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu guru hebat, pada hari ini nantinya kita akan sama-sama mendengarkan penyampaian diseminasi oleh Bapak Supriyadi mengenai apa itu disiplin positif dan teori motivasi, kemudian seberapa efektif hukuman dan penghargaan untuk mendisiplinkan dan memotivasi murid-murid kita,
dan apa sebaiknya yang kita lakukan untuk menumbuhkan disiplin positif dan motivasi prinsip. Baik Bapak Ibu, langsung saja sesi diskusi kali ini kita laksanakan dengan pertama kita mendengarkan penyampaian dari Bapak Supriyadi. Kemudian selanjutnya setelah penyampaian dari beliau nantinya kita akan membuka sesi tanya jawab sekitar beberapa pertanyaan. Harapannya semoga kita semua yang berpartisipasi dan terlibat aktif dalam diskusi ini. Baik, saya serahkan langsung kepada Bapak Supriyadi TDGR untuk menyampaikan materi diseminasi budaya positif ini. Kepada Bapak, waktu dan tempat disilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Herneti SPDGR yang sudah mempersilakan saya untuk melakukan diseminasi budaya positif di SMA Negeri 1 Reteh. Baik Bapak Ibu yang saya muliakan, di sini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Kepala SMA Negeri 1 Reteh yang telah menyediakan saya ruang dan waktu untuk dapat menyampaikan diseminasi budaya positif di SMA Negeri 1 Reteh ini. Dan tentunya juga di sini saya secara pribadi memohon maaf dan juga banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian telah mengganggu waktunya, telah memberikan saya kesempatan, telah menjadi support sistem saya di sini untuk menyampaikan hal yang baik untuk kita semua ke depannya, khususnya di SMA Negeri 1 Reteh, yaitu adalah budaya positif. Baik Bapak Ibu yang saya muliakan, sebelum saya memulai daripada pematerian daripada diseminasi ini, tujuan saya di sini menyampaikan budaya positif di sekolah kita ini adalah di sini saya bukan bermaksud untuk mengajar Bapak Ibu sekalian, menggurui Bapak Ibu sekalian, tapi tugas saya di sini adalah berbagi informasi kepada Bapak Ibu sekalian mengenai tentang budaya positif di SMA Negeri 1 Reteh. Apa sih yang sudah ada di sekolah kita? Apa sih kira-kira yang perlu kita lakukan lagi untuk kedepannya menjadi lingkungan yang lebih positif tentunya dari menciptakan budaya positif. Baik Bapak Ibu yang saya muliakan, sebelum kita melanjuti di sini saya ada sedikit pantun. Badan kekar umurnya tua, bawa pedang bukanlah petani. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sahabat, selamat datang di acara diseminasi. Baik Bapak Ibu, di sini ingin saya sampaikan adalah tujuan daripada diseminasi budaya positif ini, yaitu adalah pertama menciptakan lingkungan di mana setiap individu merasa diterima, didukung dan dihargai. Diharapkan dapat mengurangi insiden perilaku negatif, menciptakan fondasi yang kokoh untuk pembelajaran yang efektif, dan guru dapat menghayati pentingnya budaya positif untuk memperkokoh karakter peserta didik dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi tujuannya secara umum itu adalah kita kembalikan lagi kepada peserta didik kita. Karena pada dasarnya peserta didik kita itu ada yang namanya kodrat zaman dan juga kodrat alam. Nah kira-kira Bapak Ibu, kira-kira kodrat alam itu seperti apa sih Bapak Ibu? Ada yang ingin menyampaikan sedikit kodrat alam? Ada Bapak Ibu? Mungkin dari Ibu Ipit, Bu Fitriani, kodrat alam itu seperti apa sih Bu? Biar kita sama-sama tahu basicnya nih sebelum kita lanjut. Oke, kondisi lingkungan itu untuk kodrat alam. Kalau kodrat zamannya gimana Bu? Kodrat zamannya gimana Bu? Kodrat alam itu bukan bawaan. Sesuai dengan perkembangan daripada Teknologi. ya Bapak Ibu ya. Terbalik. Kalau kodrat alam itu adalah sesuatu yang dari dimiliki oleh peserta didik. Tapi bawaan potensi diri, kemampuannya sendiri sejak lahir. Iya, mantap ini. Potensi dasar. Potensi bisa bicara, potensi bisa Oke. Baik, kembali lagi tadi adanya kodrat alam dan Kodrat zaman. mati lagi. Oke, baik Bapak Ibu, dari kodrat alam tadi bahwasanya kodrat alam itu udah ada yang berada di dalam diri peserta
peserta didik. Kalau kodrat zaman itu pada dasarnya memang apa yang disampaikan sama Ibu Ipri tadi udah bagus sekali, bahwa kodrat zaman itu adalah perkembangan daripada teknologi. Kita mengikuti dan juga peserta didik kita mengikuti daripada perkembangan teknologi itu. Itu adalah daya dukungnya. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa poin dari konsep inti budaya positif yang perlu kita selesaikan pada hari ini. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima positif kontrol guru, selanjutnya keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Jadi daripada 8 poin ini akan kita selesaikan secara bersama-sama ya Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu, sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya, di sini saya ingin mengembalikan konsentrasi kita terlebih dahulu nih. Saya ada sedikit ice breaking, tapi nggak pakai gerak. Kita cukup sedikit berpikir atas apa yang saya sampaikan. Cek. Baik Bapak Ibu udah siap? Bapak Ibu udah siap? Oke, mungkin cemilannya boleh dicemilin dulu. Kami silakan. Ini Bapak. Oke, sambil kita ngemil, ada sedikit pertanyaan nih, ice breakingnya nih. Kalau cek 10 cek cek. Oke, makasih Bu El. Jika 10 sama dengan 1, jika 3 sama dengan 0, maka 2004 sama dengan berapa? Sama dengan 2. Oke, lanjut. Mulai connect? Mulai connect? Oke. Pertanyaan selanjutnya. Jika 4 adalah 0, jika 35 sama dengan 0, maka 100 sama dengan berapa? 2. Sama dengan? 2. Kenapa 2? Karena ada nolnya 2. Oke. Satu lagi. Jika 11 sama dengan 0, 8 sama dengan 2, maka 4 sama dengan? Kenapa 0 Bapak Ibu? Karena tidak ada bulannya. Jadi kalau 8 berapa? 2. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Berarti yang dilihat itu adalah nolnya lingkarannya ada berapa. Oke, mungkin nanti bisa diterapkan konsentrasi nanti ini kepada peserta didik nanti di kelas ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini pemantiknya sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu moderator tadi, bahwa adalah apa itu disiplin positif dan teori motivasi. Yang kedua, seberapa efektif hukuman dan penghargaan untuk mendisiplinkan dan motivasi murid. Yang ketiga, apa sebaiknya yang kita lakukan untuk menumbuhkan disiplin positif dan motivasi intrinsik. Nah, jadi di sini ini adalah rumusan masalah yang perlu kita selesaikan. Jadi nanti beberapa penyampaian materi ini ada keterkaitan dengan pemantik dari 3 problem yang ada di depan yang sudah disampaikan oleh Ibu moderator tadinya. Nah, baik Bapak Ibu. Di sini yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini dikatakan bahwa pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dan di sini sama-sama dapat kita ketahui bersama bahwa di dalam profil pelajar Pancasila itu terdapat berapa elemen Bapak Ibu? Ada 6. Yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong. Keempat kreatif, bernalar kritis, dan juga mandiri. Dan ini sudah diterapkan di dalam kurikulum Merdeka tentunya untuk membentuk karakter daripada peserta didik yang kita harapkan. Nah di sini dapat kita andaikan bahwasanya paradigma baru ini merupakan sesuatu hal pengontrolan diri. Nah, di sini dapat saya contohkan mungkin Ibu Novi.
Maaf Bu Novi. Silakan minum dulu Bu Novi. Tadi punya. Oke, bisa Bu Novi. Oke, Bu Novi, berandaikan nih tangan Ibu Novi menggenggam suatu benda yang sangat berharga. Coba Ibu genggam suatu benda yang Bapak Ibu hayalkan. Itu adalah suatu hal yang berharga sekali. Oke, Ibu nih. Terus Ibu Fitri, bagaimana cara Ibu untuk dapat membuka genggaman daripada Ibu Novi? Apakah itu dengan melakukan pemaksaan secara fisik, ataukah melakukan dengan iming-iming suatu benda ataupun barang ataupun cuan? Terserah. Bagaimana Ibu bisa membuka genggaman tangan Ibu Novi agar genggaman itu bisa terbuka? Gimana caranya? Ayo silakan Ibu Novi. Genggam suatu benda yang menurut Ibu itu penting, berharga sekali dari Ibu. Dan Ibu Fitri ini meminta untuk dapat membuka genggamannya dan mengambil barang tersebut. Bagaimana cara Ibu? Ayo silakan Ibu Fitri, bagaimana caranya bisa membuka genggaman tangan Ibu Novi? Bagaimana cara membuka? Apakah dipaksa secara fisik? Apakah diiming-imingin suatu hal gitu? Atau diajak makan bakso gitu? Boleh. Terus Ibu Ipit gimana caranya? Ayo, tapi Ibu Novi harus mempertahankan nih. Seberapa kuat nih Ibu Novi bisa mempertahankan benda yang Ibu Novi genggam? Silakan Ibu, gimana caranya coba? Ibu Ipit, gimana? Ayo, ayo, bagaimana Ibu Ipit? Ibu yang agar genggaman tangan Ibu Novi bisa terbuka dengan melakukan pendekatan seperti diajak ngobrol dulu, terus diajak ke Rio Jaya mungkin gitu. Oke, tidak, terus gimana? Silakan. Melihat kelemahannya. Itu kelemahannya gimana gitu ya. Oke, lanjut. Terus bisa terbuka. Oke, berarti Ibu melakukan pendekatan, mencari kelemahannya di mana, terus agar genggaman tangan itu bisa terbuka. Iya, bagaimana? Memujuknya berarti yang mengiming-imingkan ya. Oh, tidak ada diiming-imingkan, cuman membujuk, dirayu gitu. Nah, gimana Bu Novi, mau nggak dirayu sama Ibu Fitri? Mau nggak kira-kira benda itu bisa Ibu buka karena cuma dirayu aja? Tidak. Kita mempan. Hah? Mau? Oh, belum. Ditelan makanannya. Silakan Bu Novi. Kita mempan tadi. Oh, betul. Kan dalam pergaulan itu ada yang dipercaya dan yang tidak, ya dengan sosialisasinya Pak. Oke. Dalam ya, oke lanjut. Kalau misalnya ini kan kenal kebetulan teman dekat, Oh, jadi udah percaya gitu. Iya, Oke. membuka sesuatu itu tentu mudah. Mudah. Ya, berbeda dengan hal yang memang orang yang belum kita kenal. Oke, siap. Jadi dengan pendekatan dengan berlatar belakang sebagai best friend tadi, teman dekat tadi, bisa dibuka dengan gampang ya Ibu ya. Berarti kembali lagi kepada Ibu bahwa pengontrolan diri Ibu itu bisa dikontrol dengan Ibu sendiri, tentunya dengan faktor pendekatan tadi. Oke, baik, terima kasih Ibu Ipit dan juga Ibu Novi. Yuk, tepuk tangan buat kita semua. Oke, jadi pada dasarnya semua itu adalah kembali lagi kepada pengontrolan diri kita. Nah, di sini saya sampaikan selanjutnya miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, di sini ada 4, bahwasanya ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguat karakter, dan selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa berhak untuk memaksa. Nah, menurut Bapak Ibu, daripada miskonsepsi ini, setuju atau tidak? Bagaimana Bapak Ibu? Setuju atau tidak? Nah gini, secara umumnya adalah bahwasanya peserta didik itu kita kontrol dengan sepenuh kita.
kita tuntut dia untuk melakukan sesuatu hal yang harus kita tunjuk, harus sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, jadi peserta didik itu kita tuntut. Nah, contohnya, kamu harus mengerjakan pekerjaan ini dengan selesai. Kamu harus melakukan seperti ini. Nah, dari hal tersebut itu di kategori daripada miskonsepsi teori kontrol. Nah, menurut Bapak Ibu, apakah hal itu harus kita lakukan sebagai pendidik atau tidak? Kenapa Bapak Ibu? Haruskah kita melakukan hal itu kepada peserta didik kita? Kita menuntut nih. Kita kan orang dewasa nih kan? Kita nih orang dewasa nih. Dewasa berhak untuk memaksa. Kita dewasa kan? Kita berhak untuk memaksa daripada peserta didik kita. Kamu harus melakukan hal ini. Kamu harus mengerjakan hal ini dengan selesai dengan waktu tertentu. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Apakah hal itu kita lakukan, harus kita lakukan atau tidak? Bagaimana Bu Karma? Tidak. Tidak. Kenapa demikian Bu? Kalau saya alasannya karena walaupun barangkali di satu sisi seorang guru memiliki hak untuk artinya mengontrol, tapi tidak bisa dilupakan bahwa setiap anak adalah seorang manusia yang memiliki potensinya masing-masing dan memiliki haknya masing-masing untuk menentukan jalannya sendiri. Tugas kita adalah bagaimana membimbing, mengarahkan agar potensi positif dalam dirinya dia bisa bentuk sendiri dengan caranya sendiri. Oke, betul sekali. Tepuk tangan buat Ibu Karma. Terima kasih Ibu. Nah, betul sekali. Bahwa Bapak Ibu, bahwa setiap karakter dari peserta didik itu dari sampaikan tadi oleh Ibu moderator tadi, ada namanya kodrat alam dan juga kodrat zaman. Di situ peran kita sebagai seorang pendidik adalah untuk menuntut, bukan menuntut. Kita mengarahkan peserta didik kita, Bapak Ibu, ya, membentuk karakter daripada 6 elemen tadi tentunya. Oke, Bapak Ibu. Nah, kita lanjut. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, pada dasarnya pada stimulus respon ini adalah hal-hal yang lazim terjadi pada pendidik. Dan teori kontrol inilah yang harus kita backgroundkan ataupun kita laksanakan. Salah satu contohnya adalah realita atau kebutuhan kita sama. Sedangkan pada teori kontrolnya, kebutuhan kita itu berbeda-beda. Benar nggak sih Bu? Kira-kira Bapak peserta didik kita di kelas itu memiliki karakter yang berbeda-beda? Dengan karakter yang berbeda-beda itu, otomatis kebutuhannya itu sama. Kenapa demikian? Karakter di kelas peserta didik kita itu kan berbeda-beda. Jadi otomatis kebutuhannya sama? Beda. Jadi setiap kebutuhan daripada peserta itu berbeda-beda, maka terciptalah yang namanya pembelajaran berdiferensiasi, Bapak Ibu. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, selanjutnya kita masuk poin kedua, disiplin positif. Nah, kita balik nih. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, selanjutnya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki potensi intrinsik dalam perubahan, motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi di sini, kalau kita ingin memberikan reward atau penghargaan kepada peserta didik kita, apakah hal itu positif atau negatif? Contoh nih, saya nih di kelas nih, saya ngajukan pertanyaan, tapi saya ini, siapa yang bisa jawab pertanyaan saya kasih coklat. Nah, kira-kira Bapak Ibu, hal itu positif atau tidak, Bapak Ibu? Nih, saya kasih pertanyaan nih, siapa yang jawab pertanyaan Bapak dengan benar, saya berikan coklat. Benar atau tidak yang saya lakukan itu? Tidak. Kenapa tidak, Pak Akbar? Kenapa, Pak? Kalau saya kasih coklat nih yang untuk menjawab pertanyaan saya awalnya, anak-anak jawab pertanyaan saya, kalau benar saya dapat kasih coklat. Nah, awalnya saya sudah kasih statement bahwa saya kasih coklat. Nah, kira-kira menurut Pak Akbar itu benar atau salah sih tindakan saya? Salah, Pak. Salah, kenapa, Pak? Karena itu bukan dari keinginan anak jadinya, karena dia jadi menginginkan hadiah itu tadi. Betul sekali, luar biasa. Karena anak itu termotivasi dari coklat tadi, bukan dari faktor dirinya sendiri. Ya, Bapak Ibu ya.
Jadi hal itu tidak benar adanya. Nah, kalau seandainya saya nanya nih, anak-anak Bapak, pertanyaannya adalah seperti ini. Nah, selanjutnya Bu Ipin bisa menjawab, saya kasih coklat. Nah, kira-kira itu positif atau tidak? Kenapa positif, Ibu? Nah, betul sekali, karena itu adalah reward atau itu adalah apresiasi yang diberikan kepada peserta didik kita. Berbanding terbalik seperti yang pertama tadi. Nah, jadi kita bisa bedakan ya. Kalau kita melakukan reward, kita berikan hukuman ataupun kita berikan ancaman, itu adalah bukan sesuatu hal disiplin positif. Nah, mungkin kita di sini bisa pelan-pelan nih melakukan disiplin positif, menghindarkan daripada penghargaan, ancaman ataupun hukuman daripada peserta didik kita. Nah, selanjutnya, di sini tadi dikatakan bahwa di dalam disiplin positif ada nilai-nilai kebajikan. Di sini ada 3 ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah profil pelajar Pancasila yang dari 6 elemen tersebut. Terus yang kedua ada IBO Primary Year Program atau PAP, dan yang ketiga adalah 9 pilar karakter. Nah, di sini kalau profil pelajar Pancasila ada 6 tadi sudah kita bahas yang pertama. Yang kedua adalah berdasarkan sikap murid dari PAP, ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, terus ada menghargai, terus ada antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Begitu pula dengan 9 pilar karakter. Dan hal ini, nilai-nilai kebajikan ini, kalau kita bisa aplikasikan itu ke dalam keyakinan kelas. Betul sekali. Nah, Bapak Ibu, kira-kira siapa yang pernah melakukan keyakinan kelas, Bapak Ibu? Bapak Ibu, siapa yang pernah melakukan keyakinan kelas nih? Biasanya wali kelas tuh, dia melakukan sebelum masuk kelas, melakukan pembelajaran, menetapkan pembelajaran, dan juga melakukan pendekatan kepada peserta didik. Itu ada yang namanya keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, siapa sih yang pernah melakukan keyakinan kelas? Ada yang boleh saya tahu? Yang sudah melakukan keyakinan kelas? Ada Bapak Ibu? Yang bukan wali kelas juga bisa melakukan keyakinan kelas, ada? Ada Bapak Ibu yang sudah melakukan keyakinan kelas kira-kira? Mungkin Ibu Novi? Ibu Ria mungkin sudah melakukan keyakinan kelas? Oke, Ibu Rizka sudah. Oke, Ibu Rizka sudah melakukan keyakinan kelas ya. Nah, saya tanya nih Bu, dari hal ini, nilai-nilai kebajikan ini, apakah semuanya mencakup ke dalam keyakinan kelas nantinya kita laksanakan? Oh, maaf ya. Ya. Di sini kan ada profil pelajar Pancasila, ada 6 elemen tuh yang kita ketahui. Terus ada juga yang saya bacakan tadi, ada yang toleransi, disiplin, dan lain sebagainya. Apakah itu mencakup ke dalam keyakinan kelas? Oke, betul sekali. Berarti Ibu Rizka udah melakukan keyakinan kelas ya. Oke, luar biasa. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai seorang pendidik setidaknya kita punya modal untuk di awal melakukan keyakinan kelas kepada peserta didik kita. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia. Bahwasanya kita membutuhkan yang namanya kebutuhan dasar, di mana segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, kira-kira kebutuhan dasar manusia itu ada apa aja sih? Ya, ada 5 Bapak Ibu ya. Ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasa. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima adalah kesenangan. Dapat kita lihat bersama bahwa bertahan hidup seperti kebutuhan primer kita ya. Adanya kita perlu makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Itu adalah bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang. Kita merasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Itu adalah daripada kasih sayang dan rasa diterima. Dan ketiga adalah penguasa, harga diri kita, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Sedangkan kalau kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya.
Dan yang terakhir adalah kesenangan, yang termasuk ke dalam kebutuhan dasar manusia. Ya adalah bermain, humor, antusias, tertawa. Nah, kira-kira dari 5 kebutuhan dasar ini ada sih kira-kira yang tidak kita miliki? Ada nggak yang kita tidak miliki, Bapak Ibu? 5 kebutuhan dasar ini ada nggak sih yang tidak kita miliki? Semuanya kita miliki kan? Pasti semuanya kita miliki, termasuk di situ penguasaan dalam beberapa hal. Nah sekarang, di sini ada sebuah dialog nih Bapak Ibu ya. Nanti ada kita tebak. Di mana tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengerjakan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang buat dia ingin bisa menyetir mobil? Ketika jawaban Dimas adalah seperti ini, kebutuhan apa yang dia ingin penuhi? Ya, ini dialognya. Sekarang pertanyaannya, menyetir mobil itu seru. Nah, kira-kira apakah itu kebebasan, cinta dan kasih sayang, kesenangan, atau penguasa? Senang. Ayo Bapak Ibu, menyetir mobil itu seru loh. Nah kira-kira itu apa? Kesenangan ya? Oke kita cek. Kesenangan, betul sekali. Kesenangan. Terus yang kedua, biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Nah kira-kira itu apa? Oke kita cek ya. Kalau salah saya jewer ya. Gak bisa. Cinta dan kasih sayang. Ya. Oh itu tadi mau jawab itu ya Bapak ya. Oke, kita lanjut. Ya, selanjutnya. Aku merasa bangga dan keren. Penguasaan. Aku bangga loh, aku keren loh. Kira-kira apa tuh? Penguasaan. Penguasaan atau kesenangan? Penguasaan. Aku merasa bangga dan keren. Ayo, kira-kira apa? Penguasaan, kesenangan, kebebasan, atau cinta dan kasih sayang? Penguasaan? Penguasaan? Saya nggak mau nih kalau nggak dijawab. Ayo Bapak Ibu. Kesenangan. Kesenangan? Kesenangan ya? Oke, yang salah berdiri ya. Iya. 1, 2, 3. Penguasaan. Luar biasa. Lanjut ya Bapak Ibu. Nah, aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Kebebasan. Kita lihat betul sekali ya, tepuk tangan buat kita semua. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Nah, tadi udah kita tentukan kebutuhan dasar daripada manusia ada 5. Kan kita bisa bedakan ya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Pada mode 1 ada hukuman. Nah, kira-kira dari hukuman, konsekuensi, sama restitusi ini yang mana sih sering kita lakukan Bapak Ibu? Mohon maaf. Yang sering kita lakukan nih, mohon maaf nih. Kalau saya secara pribadi nih ya, kalau saya secara pribadi, saya suka melakukan ini. Ya, hukuman. Saya sering melakukan hukuman. Ayo. Yang sering nih. Kira-kira Pak Basir sering melakukan apa nih Pak? Kalau saya pribadi hukuman loh Pak. Kalau Bapak apa Pak? Konsekuensi. Ya ada konsekuensi, ada restitusi, ada hukuman. Gimana Pak? Oh, Pak Basir ke restitusi ya? Wah, Masya Allah. Gimana Pak Basir? Lebih ke hukuman ya Pak ya? Oke. Jadi kita lihat satu-satu nih. Kalau hukuman itu tidak terancana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Terus bersifat satu arah saja. Biasanya berupa hukuman fisik atau psikis. Kalau saya secara pribadi sih sering melakukan ini. Ya, no fisik, tapi lebih ke hukum tapi tidak fisik ya Bapak Ibu ya. Dan Tahu nih. oke, selanjutnya konsekuensi, terencana atau sesuai dengan kesepakatan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Perilaku guru selalu memonitor murid. Nah gini nih, kira-kira nih kayak mana nih kasusnya Bapak Ibu? Apakah kita cuek sama peserta didik kita? Itu kayak konsekuensi. Sedangkan kalau restitusi nih, ini yang kita idam-idamkan nih, yang kita harapkan sebagai seorang pendidik. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan.
Terus proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi kita itu hanya bertanya saja tanpa kita melakukan menghardik daripada peserta didik kita. Itu adalah restitusi. Itu adalah sesuatu hal yang kita idamkan, terutama saya. Jauhi daripada hukuman. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol ya Bapak Ibu ya. Ada penghukum, ada teman, ada pembuat rasa bersalah, ada pemantau, dan ada manajer. Nah, kira-kira yang mana sih impian kita Bapak Ibu? Apa sih yang kita impikan sih Bapak Ibu sebagai pendidik? Manajer. Kenapa Bapak Ibu tidak harus sebagai teman? Mungkin ada yang bisa dijelaskan? Kenapa nggak jadi teman aja, kan lebih fleksibel kepada peserta didiknya? Kenapa harus menjadi manajer? Nah, kalau sebelum menjawab hal itu kita lihat dulu nih. Salah satu-satu, bahwasanya di sini motivasi eksternal sama motivasi internal. Di dalam motivasi eksternal itu ada identitas gagal. Di dalam identitas gagal terdapat perilaku kontrol yang negatif. Nah, perilaku kontrol negatif itu ada 2 tadi ya Bapak Ibu ya. Ada penghukum dan ada juga membuat merasa bersalah. Jadi kalau kita menghukum itu membuat peserta didik kita merasa bersalah, itu adalah perilaku kontrol yang negatif. Sedangkan kalau perilaku kontrol yang positif itu dia ada teman dan juga pemantau. Kita menjadi teman dari peserta didik dan juga kita pemantau untuk peserta didik kita. Dan di sini kontrol diri itu adalah sebagai manajer dan ini yang kita harapkan. Nah, bagaimana treatmentnya, perlakuannya? Kalau untuk penghukum itu, kalau untuk penghukum itu seperti menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kamu itu seperti ini, kamu tidak boleh seperti itu. Itu adalah hukuman. Kita menghardik, menjatuhkan mental peserta didik kita. Nah, bagaimana kalau kamu tidak melakukannya? Saya akan. Nah, kamu nggak pakai sepatu warna ini nih, kamu pulang, ganti. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya, itu penghukum. Selanjutnya kalau pembuat merasa bersalah, berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Kamu sadar gak sih nak, apa yang kamu lakukan? Bapak udah berusaha seperti ini untuk kamu. Ya, kamu gak kasihan ya sama Bapak? Mama udah capek loh, jauh-jauh daripada 13 ke sini untuk menuntut kalian jadi peserta didik yang baik. Ya, jadi curhat. Oke, lanjut ke teman. Kalau ke teman itu dia lebih membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya seperti lakukan demi Bapak Ibu yang sudah nanti Bapak Ibu bantu bereskan. Nanti Bapak bereskan nih, kamu selesaikan dulu beberapa poin, nanti Bapak jelaskan, Bapak bantu. Nah, itu sebagai teman ya Bapak Ibu. Terus kalau pemantau, menghitung dan mengukur. Nah, seperti apa? Apa peraturannya? Apa konsekuensinya? Apa yang telah kamu lakukan? Apa yang telah terjadi sekarang? Nah, poin yang paling penting yang kita harapkan sekali di sini adalah sebagai kontrol diri, sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada peserta didik, tapi pertanyaannya itu bukan pertanyaan bersifat kalimat negatif, tapi kita mengarahkan kepada peserta didik kita bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan pada dirinya. Oke, itu dari 5 posisi kontrol. Nah, sekarang kita fokus lagi ke depan Bapak Ibu ya. Di sini ada pertanyaan nih. Posisi kontrol apakah aku? Di sini ada kalimat, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, kira-kira apa dari 5 posisi kontrol tadi? Kalimatnya, saya kecewa sekali dengan kamu. Apakah dia penghukum, membuat merasa bersalah, teman, manajer, merasa bersalah? Saya merasa saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira itu adalah merasa bersalah. Oke, kita cek ya. Betul. Memberi rasa bersalah. Selanjutnya, apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Apakah manajer, teman, penghukum, merasa bersalah? Ayo, Bapak Ibu. Manajer ya Pak ya? Kita cek ya, apakah ini manajer? Betul sekali. Lanjut. Yang selanjutnya, kamu tidak akan dapat nilai kalau tugas kamu tidak selesai. Nah, akhir semester nih. Akhir semester nih. Nah, tugas kamu ini belum selesai nih. Selesaikan, kalau enggak nilai kamu enggak penuh di rapor. Contohnya seperti itu. Kamu tidak akan dapat nilai kalau tugas kamu tidak selesai. Kira-kira ini adalah apa? Yakin.
Oke, kita cek. Betul, Bang Hukum. Selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira apa nih Bapak Ibu? Teman? Apakah manajer? Terus apakah memberi rasa bersalah? Gimana Ibu? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Merasa bersalah, kita cek. Betul sekali. Lanjut. Ayolah kerjakan demi ibu nih, demi bapak. Ayolah kerjakan. Teman ya? Cek ya. Betul sekali. Terakhir. Pulang ganti sepatu. Peraturannya harus pakai sepatu hitam. Ayo, apakah dia pemantau, teman, penghukum, merasa bersalah, atau manajer? Pemantau, kita cek ya. 1, 2, 3. Betul sekali. Yang luar biasa, tepuk tangan buat kita. Pemantau Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Keyakinan kelas. Yang pertama yang saya singgung tadi di awal. Bahwa keyakinan kelas adalah nilai kebajikan atau nilai kebaikan yang disepakati bersama, yang tidak membedakan ras, bangsa, suku, agama, dan lainnya, yang harus diterapkan sehingga dapat menimbulkan kebiasaan berdisiplin positif. Jadi kita sangat berharap sekali bahwasannya setiap guru itu bisa menciptakan keyakinan kelas. Oke, sekarang pertanyaan nih Bapak Ibu, apa sih bedanya antara keyakinan kelas, keyakinan sama peraturan? Apakah sama atau berbeda? Juga. Apakah sama Bapak Ibu antara keyakinan sama peraturan? Beda apa sama? Boleh ngasih saya bantuan jawabannya? Siapa? Bu Rizka bisa? Bisa. Terima kasih Pak Adi. Keyakinan kelas dan peraturan kelas itu menurut saya berbeda. Yang mana kalau misalnya peraturan kelas itu sifatnya satu arah, dibuat oleh guru. Kalau dilanggar berarti akan mendapatkan hukuman. Sedangkan kalau keyakinan kelas berarti itu kesepakatan bersama yang dirancang secara bersama-sama. Nanti bakalan ada konsekuensi. Kita sudah mensepakati bersama, kalau kamu melanggar berarti siap dengan konsekuensi yang akan ditanggung. Seperti itu. Biasa tepuk tangan untuk Ibu Rizka. Iya, betul sekali ya. Jadi antara peraturan sama keyakinan itu berbeda. Ya, jadi otomatis kalau peraturan itu dia hanya satu arah ya Bu Rizka ya. Sedangkan kalau keyakinan itu atas dasar kesepakatan bersama. Nah di sini Bapak Ibu, mohon kerjasama ya. Di sini saya akan bentuk 3 kelompok ya Bapak Ibu ya, untuk dapat kita melakukan yang namanya pembentukan proses keyakinan kelas. Ya Bapak Ibu, mungkin bisa dibantu sama Ibu Ernesta dan juga Ibu Rizka untuk memberikan sticky note-nya. Di sini saya harapkan kepada Bapak Ibu semua untuk dapat membentuk sebuah keyakinan kelas. Ya, silahkan. Mungkin kelompoknya dari kelompok baris ini kelompok 1, dari Pak Desparozi, Pak Akbar, kelompok 1. Terus ini kalau yang di bagian tengah kelompok 2, dan di sebelah kanan saya kelompok 3. Oke, cukup 3 kelompok. Di mana? Yang ini gabung ke sana jadi 2 kelompok. Oh 2 meja. Oh siap, boleh. Mohon ya Bapak Ibu, bisa ya Bapak Ibu ya. Mau kemana? Boleh. Jadi ini kelompok 1 kiri kanan, kelompok 2 meja belakang, kelompok 3 meja depannya, 2 ini. Stikinannya bisa satu kelompok itu. Nggak tahu. Iya. Atau enggak gini aja biar tidak pindah ya. Yaudah, ini kelompok 1, kelompok 2, di kelompok 3. Ya Bapak Ibu ya. Mana lagi kok? Ini satu yang vinilnya. Enggak apa-apa. Ini kelompok 2, ini kelompok 3. Oke, satu kelompok 1 karton ya. Stikernya tolong dibagikan. Di sini tujuan saya adalah membentuk kelompok sama-sama agar kita dapat meyakini proses pembuatan ataupun bentuk keyakinan kelas Bapak Ibu. Jadi next di semester selanjutnya kita bisa melakukan
mengadakan yang namanya keyakinan kelas kepada peserta didik kita. Ya, sudah dibagikan sticky note-nya? Sudah semua? Oke, baik Bapak Ibu. Instruksi yang pertama, untuk instruksi yang pertama, disilakan kepada Bapak Ibu sekalian untuk dapat mengisi satu sticky note. Kira-kira berupa pertanyaan yang universal. Kita berharap kita memimpikan kelas kita yang seperti apa? Damai, tentram, aman. Silahkan dibuat di satu sticky note. Contoh nih, Pak Akbar ngebuat satu, Pak Akbar memimpikan kelas yang bersih. Nah, bersih ditempel nanti di karton. Terus nanti juga boleh yang lain, Bu Ika, ataupun yang lain di kelompoknya masing-masing. Silakan. Oke, kita backgroundnya adalah kita mengharapkan kelas kita yang seperti apa, impian kelas yang kita inginkan itu seperti apa. Oke, iya Pak. Kelas. Kita ngebentuk kelas yang kita impikan itu dulu. Dia bisa juga manusia ataupun peserta didik di dalamnya. Bisa. Kita mengharapkan kelas yang bersih. Terus juga kita memimpikan peserta didik yang disiplin ataupun peserta didik yang tidak buang sampah sembarangan gitu. Nah, boleh Bapak Ibu sekalian memasukkan satu impian pada satu sticky note terus ditempelkan di kertas kartonnya. Memimpikan kelasnya apa? Memimpikan kelas yang seperti apa gitu. Itu bisa berlaku untuk lingkungan di area eksternal daripada kelasnya maupun internal untuk peserta didiknya. Disiplin nyaman. Sudah nyaman, Oke, Bapak Ibu. Untuk yang step pertama sudah. Kalau bisa disejajarkan ke bawah ya Bapak Ibu. Disejajarkan ke bawah. Iya. Nah, dikebawahin aja. Ya. Disusun ke bawah untuk yang pertanyaan pertama, instruksi yang pertama. Nah, nanti ini kita lihat nih, kira-kira keyakinan kelasnya ini terlaksana atau tidak, terbentuknya keyakinan kelas nantinya. Satu orang satu sticky note, satu orang satu sticky note. Ya, satu orang satu sticky note, satu pandangan. Instruksi yang pertama. Oke. Ditempel ke bawah ya Bapak Ibu pada kertas kartonnya. Semangat Bapak, semangat Ibu. Sudah Bapak Ibu. Sudah. Nah, kalau sudah, yang kedua instruksinya adalah dibuat dalam pernyataan positif. Nah, kalau positif contohnya gini. Kalau di situ statementnya pada yang kita memimpikan yang pertama itu kan contohnya seperti ini. Tidak buang sampah sembarangan atau menjaga kebersihan. Ya, menjaga kebersihan kelas. Kalian buat Bapak Ibu buat di situ dalam bentuk kalimat positif. Contoh, tidak membuang sampah sembarangan. Nah, kira-kira itu kalimat positif atau negatif? Kenapa negatif? Karena ada kata tidak. Jadi harus bagaimana kalimat positifnya? Buanglah sampah pada tempat. Buanglah sampah pada tempatnya. Itu kalimat positif. Oke. Jadi buat lagi nih. Contoh dari kelompok 3. Kelas yang disiplin. Nah, kira-kira kalimat positifnya gimana nih Bapak? Dibuat dalam satu sticky note.
Datang tepat waktu, boleh ditulis sticky note baru ditempel. Terus yang kedua, bersih, aman, kreatif, aktif dalam belajar. Nah, kira-kira tuh apa tuh kalimat positifnya? Kita ambil satu nih, bersih, menjaga kebersihan ke kelas. Nah, intinya adalah tidak menggunakan kata jangan ataupun kata tidak, karena itu adalah kalimat negatif ataupun kata negatif. Jadi silahkan, jadi statistik itu diturunkan tuh Bapak Ibu tuh. Kira-kira mau kalimat positifnya seperti apa? Silahkan. Sticky-nya aman, masih ada. Ini kalimat positifnya selalu jujur. Oke. Siap. Ini ya. Kalau mendekat Ini diharapkan ya jika ini kalimat positifnya. Ini apa nih? Menjaga keamanan. Berarti kalimat positifnya adalah kalimat positifnya gimana nih Bu? Menjaga keamanan. Mari kita ciptakan kelas aman. Oke. Kelompok ini oke, diubah jadi kalimat positif boleh. Nyaman. Menjaga kebersihan satu kelompok satu aja kan kalau kesimpulannya. Boleh. 3 dari yang itu kan ada sticky note, ada berapa? Ada 5 ya? 7. Ada 7. Ambil poin yang 3. Boleh. Kan semuanya juga bagus Ibu. Menjaga kebersihan kelas. Ya, kalimat positifnya menjaga kebersihan kelas. Sudah Bapak Ibu. Menjaga kebersihan kelas. Tidak buang sampah. Tidak, itu kalimat negatif. Buanglah sampah pada tempatnya. Oke, dua makasih. Mau mana? Kalimat diubah menjadi kalimat positif Bapak. Saling menghargai antar sesama. Kelas yang aman, bersih, menjaga keamanan kelas. Boleh kalimat positifnya. Oh, ini sama nih. Yang satu poin yang 2 sama 4. Nah, kalau bersih nih, bersih menjaga kebersihan kelas. Ini seperti itu kalimat positifnya. Ayo Ibu Bapak semangat. Kelas kapasitas lengkap. Tidak merusak nih. Menjaga fasilitas sekolah. Menjaga fasilitas sekolah. Kelas sekolah. Menjaga fasilitas sekolah. Semuanya di bawah nih Bu, katanya sebelahan. Ya, ini kan sebelahan nih. Ini dia kompak kan ya. Asri mestinya di sini. Sini Asri. Ini aku inginkan. Siapa? Ya, saya inginkan. Sudah Bapak Ibu. Nah, kalau sudah, kita lanjut ke tahap ketiga nih Bapak Ibu. Nah, kita tentukan nilai-nilai kebajikannya. Nah, jadi kira-kira nilai kebajikannya kan tadi udah dibahas tuh. Ada yang disiplin, kan tadi ada 3 nilai kebajikan. Oke, saya back dulu. Nah, ini. Nah, Bapak Ibu nih ada nilai kebajikannya. Contoh Bapak Ibu, kira-kira menjaga kebersihan kelas. Nilai kebajikannya apa di sini nih Bapak Ibu? Ayo Bapak Ibu. Kira-kira nilai kebajikannya apa? Contohnya adalah kalau kalimat positifnya adalah menjaga kebersihan kelas. Nah, nilai-nilai kebajikannya apa di sini? Apakah dia empati, toleransi, integritas, menghargai?
Ataukah dia disiplin? Betul ya? Ya, kita bentuk nih nilai-nilai kebajikannya. Contoh tadi dari nilai kalimat positifnya menjaga kebersihan kelas. Nah, kira-kira nilai kebajikannya apa nih Bapak Ibu? Apakah rasa hormat, menghargai, menghormati? Nampak Bapak. Oke, coba saya zoom ya. Kok kabur? Kabur. Sudah pakai kaca besar. Memang ahli membesarkan Pak Agus ini satunya besar. Boleh yang lain, boleh dari berdasarkan 6 elemen tadi, boleh juga dari profil Fajar Pancasila. Kira-kira apa? Di tejungkang bunga di. Nah, kira-kira apa Bapak Ibu? Kita tentukan. Nah, kita tentukan nih nilai kebajikannya apa per poinnya. Udah siap ya Ibu? Luar biasa. Ada sambungannya. Terus kira-kira datang tepat waktu di kelas. Nah, itu nilai kebajikannya apa? Disiplin. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke. Kelihatan? Oke, di sini apa? Ya, kebersihan, kesehatan bisa termasuk ke dalam kebersihan, menjaga kesehatan itu bisa masuk ke dalam nilai kebajikan ya Bapak Ibu ya. Kebersihan, kesehatan itu bisa masuk ke dalam nilai kebajikan. Tanggung jawab dan Oke, di sini ada kelas yang fasilitasnya lengkap. Terus kalimat positifnya menjaga fasilitas kelas. Oke, nilai kebajikannya apa Bu? Tanggung jawab dan juga luar biasa. Oke, dari kelompok 2 luar biasa, Masya Allah. Oke, kompak. Nilai kalimat positifnya bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Oke, nilai kebajikannya apa? Kerjasama, betul. Kalau itu sayang, menghargai, saling menghargai. Tak sayang aja. Tulisan Ibu. Terus kalimat positifnya apa Ibu? Saya memimpikan kelas yang bersih, rapi, dan nyaman. Terus nilai kebajikannya apa? Kebalik nggak? Gimana? Asri. Terus nilai kalimat positifnya keindahan sebagian daripada iman. Terus nilai kebajikannya kebersihan. Betul sekali ya, tepuk tangan buat kita semua. Luar biasa ya Bapak. Jadi itu adalah proses pembentukan daripada nilai maksudnya keyakinan ke kelas. Jadi Bapak Ibu bisa mengaplikasikan itu kepada peserta didik nanti. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi bisa mengaplikasikan itu kepada peserta didik kita nantinya. Oke. Kita lanjut dulu. Nilainya berapa? Ini harapannya aja. Oke Bapak Ibu. Halo. Hai. Oke, sedikit lagi nih ya briefingnya nih. Briefingnya. Oke, kalau saya nyebutkan kata balon itu berapa kali di nama yang nanti saya sebutkan? Ya, siap. Oke. Itu berapa kali saya menyebutkan kata balon, nanti namanya saya sebutkan, saya tunjuk. Oke. Balon, 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 balon. Ada berapa balon di nama Pak Basir? 5. Ada berapa balon? Berapa kali saya menyebutkan balon di nama Pak Basir? 9. Saya ulang ya. Balon, 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 balon. Ada berapa balon di nama Pak Basir? 9. 1. 1. Ada yang 4.
Ya, saya ulang nih. Balon. Ada berapa balon di nama Pak Basir? 2. Dia bisa sama. Yang mana pun satu aja. 2. Ada 2. Terus? Kan Abdul Basir namanya, bukan Basir. Ayo, ada. Saya ngambil, saya ngambil nama Pak Basir aja. 1. Di belakang. Satu. Yang lain? Ayo. Tuh, Bapak Ibu. Ulang ya. 6. Ada yang 1, ada yang 5, ada yang 2. Bisa 3, bisa 1. Satu aja dong Bu jawabannya. Oke. Saya ulang. Ada berapa? Balon Pak Basir 2. Ada berapa? Jawabannya ada 2. Nah, kan betul? Oke. B-nya 2. 2. Oke, bisa paham? Sekali lagi. Balon. Ada berapa balon di Bu Pasmi? Ada. Ya, kita ada. Pakai bunya ya, BU bu. Enggak. Iya boleh. BU Pasmi. Bu Pasmi. Ada berapa? Ada 1. Bu Pasmi ya. Ada berapa? Ada 1 tadi ya. Bu Novi ya. 1. Ada berapa? 1. Ada 1. Di sebelah kanan saya ada berapa? Bu Pasmi ya. Saya bilang Bu Pasmi ada berapa balon di Bu Pasmi? 2. Ada 2. Ada? 2. Oke, mereka udah kontak ya. Sekali lagi. Ada berapa balon? Oke. Balon ada berapa balon di Pak Oji? 1. Pak Oji. Pak Oji. 2. Pak Oji. Ada? 2. Ada apa aja? O dan P. P yakin P. Pak Oji. Pak Oji ada berapa balon? 3. 1. Satunya itu apa? Oh, just one. 3. Ada berapa? 3. Nah, kata kuncinya gini, saya kasih deh. Kata kuncinya gini. Balon itu terdiri dari kata B-A-L-O-N. Kalau Adi nih, ada berapa balon di Adi? A. D masuk. I. E. Tidak, berarti hanya 1. Oke, Bapak Ibu paham? Oke, lanjut. Oke, kita balik lagi ke fokus ke depan sedikit lagi ya Bapak Ibu. Ada 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Oke, nomor 1 apa? Oke, kita cek. Betul, tepuk tangan. Lanjut, yang kedua. Cinta dan kasih sayang kita cek. Betul sekali. Yang ketiga. Kebebasan, yakin? Kita cek. Luar biasa. Yang keempat. Penguasaan, kita cek. Betul sekali. Yang terakhir, akhiran P. Ayo apaan? Ayo akhiran P. Ayo akhiran P ini apa ya? Kebutuhan hidup. Betul Pak. Bertahan hidup. Bertahan hidup ya Bapak Ibu ya. Luar biasa, tepuk tangan buat kita semua. Oke, baik. Baik Bapak Ibu, ini adalah segitiga restitusi. Di mana segitiga restitusi adalah sebuah dialog antara guru dan murid untuk menghasilkan solusi dari permasalahan yang mereka lakukan dengan tujuan agar murid menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Jadi kalau kita ingin menyelesaikan sebuah permasalahan kepada peserta didik kita yang mengalami sebuah permasalahan, kita tidak perlu harus ke hardiknya dia. Kita tidak harus langsung menyalahkan peserta didiknya dia, tapi kita lakukan 3 restitusi tersebut. Nah, di sini ada yang pertama, menstabilkan identitas. Yang pertama. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Terus yang ketiga menanyakan keyakinan. Makanya perlu tadi adanya perlu keyakinan ke
kelas, karena kita bakalan menanyakan keyakinan kelas apa yang sudah peserta didik kita itu langgar. Oke, nah di sini kita lihat penjabarannya satu persatu bahwa menstabilkan kelas itu adalah untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah kan menjadi positif terhadap dirinya. Pertanyaannya itu bisa berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak juga pernah buat salah, nah gitu. Itu adalah salah satu contoh kalimat yang bisa menstabilkan identitas. Oke. Jadi kalau kita menemukan sebuah permasalahan daripada peserta didik kita, contoh peserta didik kita yang terlambat. Nah, sering terlambat itu kita tidak boleh langsung menghardik menyalahkannya. Kita cari solusi, kita tanyakan dulu dengan 3 tahapan tersebut. Selanjutnya tahapan kedua adalah validasi kebutuhan. Nah, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Contoh ada anak nih yang marah-marah karena pekerjaan rumahnya dicontek, sehingga dia marah, mukul meja. Tapi pada saat kita tanyakan hal itu kepada peserta didik kita, oke, Bapak mengapresiasi atas tindakan kamu tidak melakukan tindakan fisik kepada teman kamu. Kamu bisa, kenapa? Karena permasalahannya adalah tidak mampu mengontrol emosinya. Seperti itu. Jadi kita tidak harus langsung menghardik bahwa dia salah peserta didik kita. Terus yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Dari tindakannya itu, keyakinan kelas mana sih yang sudah kamu langgar, nak? Gitu, seperti itu. Jadi ini adalah tahapan daripada segitiga restitusi. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, ini adalah salah satu kegiatan yang sudah saya lakukan kepada Ananda Alfarizi, di mana Ananda Alfarizi ini kasusnya adalah beberapa kali terlambat datang sekolah. Terus yang kedua adalah peserta didik ini Ananda Alfarizi, dia sering beberapa akhir pekan ini saya perhatikan bajunya tidak rapi. Dan saya lakukan tindakan segitiga restitusi tersebut bahwasanya dia datang terlambat karena dia begadang. Main handphone, main gadget, main game, sehingga dia tidurnya terlalu larut malam, sehingga kesiangan. Dia mandi tergesa-gesa, datang terlambat dan tidak mampu berpakaian dengan baik. Nah, itu saya lakukan 3 restitusi pada Ananda Alfarizi. Baik Bapak Ibu, demikian daripada presentasi saya, daripada 8 materi dari budaya positif. Kembali lagi kepada Ibu Moderator. Saya pernah lihat. Baik, kita beri tepuk tangan dulu kepada pemateri hebat kita, Bapak Supriyadi SPDGR. Setelah gagal jadi nelayan, jualan sayur dicampur kebab. Materi telah kita dengarkan, mari kita masuk ke sesi tanya jawab. Baik Bapak Ibu, dari penyampaian materi mengenai diseminasi budaya positif yang telah disampaikan oleh Pak Aziz, dipersilakan kepada Bapak Ibu untuk mengajukan pertanyaan. Kita batasi saja karena mengingat waktu juga, jadi paling banyak itu 2 pertanyaan. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, disilahkan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu. Boleh. Ya, Ibu. Itu Fitri mau nanya. Baik, di sini ada Bu Fitri Lestari yang mengajukan pertanyaan kepada Pak Adi. Dipersilakan Bu. Aku mau nanya ke Adi tak kasih. Boleh Bu. Adi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Kepala Sekolah dan Ibu semua, Bapak dan Ibu guru semua, izin bertanya Bapak Adi, tadi ada membahas mengenai motivasi intrinsik. Pertanyaannya, apa motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik dan bagaimana kita menerapkannya di sekolah kita, yaitu mengenai budaya positif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawab. Terima kasih kepada Bu Fitri Lestari atas pertanyaannya. Baik, di sini Bu Fitri menanyakan kepada Pak Adi,
Apa itu bedanya antara motivasi intrinsik dan ekstrinsik? Nah, kepada kita tampung dulu atau gimana nih Pak? Jawab dulu deh boleh. Mau langsung dijawab ya. Silakan Pak Adi. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Ibu Fitri Lestari menanyakan mengenai tentang motivasi intrinsik sama ekstrinsik ya. Sebenarnya tadi di awal sudah sedikit disinggung mengenai motivasi intrinsik sama ekstrinsik gitu. Kalau untuk motivasi ekstrinsik itu adalah sama halnya kita melakukan pemberian support kepada peserta didik dengan memberikan suatu imbalan kepada peserta didik. Ya, seperti contohnya tadi, jawab pertanyaan saya kasih coklat yang bisa. Itu seperti itu contohnya ekstrinsik. Kalau intrinsiknya itu adalah berasal daripada diri peserta didik itu sendiri. Bagaimana peserta didik itu sendiri ingin menjawab atas dasar bahwa dirinya itu mampu, bukan karena atas dasar iming-iming tersebut. Itu untuk ekstrinsik, motivasi ekstrinsik sama intrinsik. Terima kasih Bu Fitri. Baik, terima kasih Pak Adi. Bagaimana Bu Fitri Lestari atas jawaban Pak Adi? Terima kasih Pak Adi. Baik, satu pertanyaan lagi kita buka untuk sesi tanya jawab ini. Silakan, apakah tadi Bu Karma jadi? Lanjut. Ya, Bu Karma. Ya. Kepada Bu Karma silakan. Duduk aja pakai enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sedikit cerita dulu ya Pak Adi. Tadi kita membahas bahwa murid atau peserta didik itu adalah manusia yang memiliki kodrat alam dan kodrat zaman. Sehingga sebagai seorang guru, kita tidak boleh atau tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada peserta didik. Artinya memberi kebebasan lah bahasa mungkin sederhananya. Nah, dalam pelaksanaan keseharian, karena kalimat kebebasan tidak boleh memaksa dan segala macam halnya, cenderung terkesan, mohon maaf, mungkin pada diri kita semua ada kalimat pembiaran. Ya, pembiaran. Artinya gara-gara kita ingin memberikan anak kebebasan, cenderung kita berkata, ah, dia boleh maksana, itu kan maunya dia, itu kan ya. Nah, cenderung kalimat pembiaran. Jadi batasan pembiaran dengan untuk tidak memaksa atau memberi kebebasan itu sampai di mana? Atau bahasanya gini, bagaimana caranya agar ketika kita memberikan anak kebebasan dalam melaksanakan dirinya sebagai orang yang memiliki kodrat alam dan kodrat zaman, tidak sampai kepada batasan pembiaran sehingga anak terbentuk menjadi sesukanya tanpa konsep yang sejati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai langsung dijawab Ibu Moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Karma izin menjawab Pak. Nah, di sini pada dasarnya kata dari peserta didik itu pada dasarnya memiliki basic atau dasar, yaitu yang tadi disampaikan bahwa kodrat zaman dan juga kodrat alam. Nah, di situ juga pada dasarnya kalau kita melakukan pembebasan daripada peserta didik kita, otomatis mereka bakalan semena-mena akan dirinya sendiri, apalagi kepada guru-guru. Nah, di sini ada kata yang namanya pembiaran. Nah, sekarang saya balikan lagi nih kepada diri kita sendiri, semua yang berada di sini sebagai pendidik. Mau sampai kapan sih kita melakukan pembiaran itu kepada peserta didik kita? Ayo Bapak Ibu, kita wake up, kita bangun, kita balik lagi kepada diri kita sendiri. Contoh simpelnya aja gini. Kalau saya nih, mohon maaf kata ya, saya paling anti sekali melihat peserta didik saya yang keluar baju. Biasanya saya melakukan tindakan fisik tersebut. Tapi insya Allah perlahan-perlahan saya tidak melakukan hal itu. Cukup saya tegur. Nah, kalau kita sedikit aja, kita coba dari awal deh, sama-sama ya Bapak Ibu, kita melakukan pembiasaan, melakukan pendisiplinan kebersihan peserta didik kita. Itu hal kecil dulu deh. Ya, kita sama-sama, jangan sampai ada beberapa guru saja yang melarang atau menegur peserta didik yang keluar baju. Nanti ketemu sama saya, anak itu masuk bajunya. Nanti kalau udah di belakang saya, mereka keluar tuh bajunya. Tiba-tiba nanti ketemu lagi sama guru yang lain, ya udah dibiasain aja, maksudnya dibiarin aja gitu loh. Jadi balik lagi kepada diri kita masing-masing ya Bapak Ibu ya. Dan di sini saya sangat berharap sekali secara pribadi untuk kita sama-sama melakukan yang namanya pembiasaan, ya, dan tidak
melakukan yang namanya pembiaran. Itulah harapan kita semua. Terima kasih. Baik, beri tepuk tangan untuk Pak Adi atas semua jawaban. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri sesi desiminasi ini, kita berikan kesempatan kepada Pak Supriyadi untuk menyampaikan closing statement-nya terlebih dahulu tentang materi ini. Kemudian nanti baru saya memberikan kesimpulan mengenai desiminasi. Baik, terima kasih kepada Ibu Herneti. Bapak Ibu yang kami muliakan, di sini dapat saya sampaikan daripada kegiatan desiminasi budaya positif ini. Di sini saya sangat menghimbau kepada Bapak Ibu sekalian untuk dapat sama-sama kita membangun yang namanya budaya positif, menciptakan lingkungan yang positif pula untuk kita semua. Untuk apa? Untuk kedepannya kita, untuk peserta didik kita, membentuk 6 karakter ataupun 6 elemen daripada profil pelajar Pancasila. Jadi saya sangat berharap sekali kepada Bapak Ibu sekalian, program-program yang sudah dicanangkan di SMA Negeri 1 Rete ini sebaiknya kita laksanakan. Dari program tersebut mampu terbentuknya yang namanya budaya positif. Seperti disampaikan oleh kepala sekolah tadi, bahwa ada namanya program gertas literasi, dan itu bisa menjadi suatu program ataupun menjadi budaya positif buat kita semuanya. Dan di sini sangat berharap sekali kepada Bapak Ibu sekalian, saya sangat berharap secara pribadi kita bisa menciptakan suatu program yang mampu mengimbaskan kepada seluruh peserta didik kita untuk membentuk suatu budaya positif. Mungkin dari saya kemarin sudah pada visi itu saya sudah menyampaikan program 5R. Mungkin dari program 5R itu bisa sama-sama kita kembangkan menjadi suatu budaya positif demi lingkungan positif di SMA Negeri 1 Rete. Terima kasih. Terima kasih Pak. Baik, untuk mengakhiri sesi desiminasi mengenai budaya positif pada hari ini, saya di sini ingin menyampaikan beberapa rangkuman yang telah disampaikan oleh Bapak Supriyadi berdasarkan dari pertanyaan pemantik yang tadinya kita telah dengarkan di awal sesi desiminasi ini. Yang pertama itu mengenai apa itu makna dari disiplin positif. Jadi tujuan dari desiminasi ini adalah bagaimana nantinya kita bisa mewujudkan disiplin positif itu, kemudian motivasi intrinsik. Disiplin positif adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan atau penghargaan, tanpa ancaman, tanpa hukuman. Kemudian di sini tadi kita juga akan membahas tentang teori motivasi, di mana pada dasarnya motivasi yang kita harapkan baik pada diri kita maupun pada peserta didik kita adalah motivasi intrinsik, yang artinya timbul dari diri kita sendiri, bukan karena tadi paksaan, karena ada penghargaan, karena ada hukuman, atau karena ada ancaman. Motivasi intrinsik ini dapat diwujudkan dengan beberapa cara. Yang pertama, kita bisa melakukannya dengan memahami kebutuhan dasar manusia. Kita harus paham bahwa anak didik kita memiliki 5 kebutuhan dasar tadinya. Jadi kita harus bisa memahami, kita upayakan agar kebutuhan dasar tersebut dapat kita berikan gitu sebagai seorang guru. Kemudian yang kedua, dapat mengupayakan diri, memposisikan diri kita sebagai pengamat atau manajer. Jangan sampai lagi kita masih berada di posisi sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman. Kita kurangi, kita berada pada posisi itu. Tapi usahakan kita berada di mana? Di pengamat atau pemantau atau manajer. Kemudian yang bisa kita lakukan lagi adalah melakukan restitusi ketika peserta didik kita melakukan kesalahan. Artinya kita tidak menghukum, tapi kita melakukan tahap-tahap restitusi yang sudah disampaikan tadi oleh peserta didik kita. Harapannya melalui sesi desiminasi ini, kita, guru-guru SMA Negeri 1 Rete, dapat menerapkan budaya positif, memperbaiki SMA Negeri 1 Rete ini agar lebih baik lagi ke depannya, baik itu dari sisi motivasi intrinsiknya maupun dari segi disiplin positifnya. Saya selaku moderator mohon maaf untuk segala kesalahan yang seandainya terjadi gitu kan.
Tapi sebelum menutup saya bacakan pantun dulu. Bunga mekar di perbukitan, sawah luas di perdesaan. Terima kasih untuk segenap perhatian. Mohon maaf untuk atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Des Parozi. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Ernesti SPDGR dan Bapak Supriyadi SPDGR. Semoga dengan diseminasi budaya positif hari ini, ilmu yang kita dapatkan pada hari ini dapat kita terapkan bersama di sekolah kita supaya SMA Negeri 1 Rete lebih menjadi baik lagi. Dan semoga untuk Pak Supriyadi bisa sampai ke tahap akhir menjalani pendidikan guru penggeraknya. Amin ya rabbal alamin. Jalan-jalan menetek naskah, istirahat di halte memakan kurma. Semoga acara ini membawa berkah, membawa rahmat untuk kita bersama. Bunga mekar di perbukitan, sawah luas di pedesaan. Terima kasih untuk perhatian. Mohon maaf untuk kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.